Halo semuanya, masih bersama Medlove di sini. Materi kali ini masih melanjutkan materi peluang, yaitu komplement suatu kejadian, peluang kejadian gabungan, dan peluang kejadian saling lepas. Di dunia ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi bersamaan. Misalnya hari ini hujan dan seseorang membawa payung. Nah, kejadian yang merupakan gabungan dari beberapa kejadian inilah yang disebut kejadian majemuk, yaitu pada hari hujan ada seseorang yang membawa payung. Komplement suatu kejadian. Jika dalam suatu diagram Venn terdapat suatu kejadian A yang kita gambarkan dalam lingkaran ini, kemudian kejadian di luar kejadian A adalah yang disebut komplement A, atau kita bisa tulis A komplement. Kemudian jika kita tulis peluang kejadian A adalah PA, dan perlu diingat juga kejadian yang pasti terjadi mempunyai nilai peluang atau probabilitas 1, sedang kejadian yang tidak mungkin terjadi mempunyai peluang 0. Maka nilai PA itu berada di antara 0 dan 1. Sehingga rumus untuk mencari peluang komplement kejadian A adalah PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA. Sebagai contoh, peluang munculnya bukan mata dadu 5 jika sebuah dadu bersisi 6 digulirkan. Kita tahu jika A adalah muncul mata dadu 5, maka PA sama dengan 1/6. Kemudian karena yang dicari adalah peluang munculnya bukan mata dadu 5, maka kita bisa langsung masukkan rumus PA komplement sama dengan 1 min PA, yang adalah 1 dikurangi 1/6. 1 min 1/6 jika kita jabarkan bisa kita tulis 6 min 1 dibagi 6 sama dengan 5/6. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kejadian majemuk adalah kejadian gabungan 2 atau lebih kejadian yang lain. Ada 2 jenis kejadian majemuk, yaitu gabungan dan irisan. Dalam diagram Venn berikut, gabungan bisa dilukiskan menjadi diagram Venn berikut, sedangkan irisan menjadi diagram berikut. Yang dimaksud dengan kejadian A gabungan B adalah kejadian yang bisa terjadi pada kejadian A atau pada kejadian B atau keduanya. Sedangkan irisan adalah kejadian yang terjadi hanya pada A dan kejadian B. Pada soal, gabungan sering dikatakan sebagai atau dan menggunakan simbol A union B. Sedangkan irisan pada soal biasa disebut dengan dan dengan menggunakan simbol A intersection B. Sedangkan rumus dari peluang kejadian A gabungan B adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Sebagai contoh, dari 45 siswa pada suatu kelas, diketahui 25 siswa suka matematika, 22 siswa suka biologi, dan 10 siswa suka kedua-duanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau biologi. Kita gambarkan dalam diagram Venn berikut. M adalah kejadian
siswa suka matematika, dan B adalah kejadian siswa suka biologi, sedangkan S adalah ruang sampel. Dalam soal diketahui siswa yang suka matematika dan biologi adalah 10 siswa. Atau kita bisa tulis N, M irisan B sama dengan 10. Dan kita tulis dalam diagram Venn, irisan dari M dan B adalah 10. Kemudian, siswa yang menyukai matematika ada 25 siswa, sehingga kita tulis NM sama dengan 25. Dalam diagram Venn, kita hanya tulis 15. Kenapa? Karena dari 25 siswa yang suka matematika, ada 10 orang yang juga menyukai biologi. Jadi, siswa yang hanya menyukai matematika saja adalah 25 dikurangi 10 atau berjumlah 15 orang atau 15 siswa. Kemudian, 22 siswa menyukai biologi atau kita bisa tulis NB sama dengan 22. Dan dalam diagram Venn kita hanya tulis 12 karena dari 22 siswa yang menyukai biologi ada 10 siswa yang menyukai matematika juga. Sehingga jumlah siswa yang hanya menyukai biologi saja hanya 22 dikurangi 10 sama dengan 12 siswa. Kemudian jika kita jumlahkan 15 plus 10 plus 12 berjumlah 37 siswa saja yang menyukai matematika, biologi, atau menyukai keduanya. Padahal dalam soal, sampel yang diambil adalah 45 siswa atau kita bisa tulis NS sama dengan 45. Sehingga dari 45 siswa tersebut ada siswa yang tidak menyukai matematika ataupun biologi. Dengan jumlahnya adalah 8. Dari 45 siswa dikurangi 15, dikurangi 10, dan dikurangi 12. Dalam soal kita harus menentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau biologi. Maka kita langsung gunakan rumus peluang M gabungan B sama dengan PM ditambah PB dikurangi PM irisan B. Kita tahu rumus peluang itu adalah untuk PM, NM dibagi NS. PB adalah NB dibagi NS, sedangkan PM irisan B adalah NM irisan B dibagi NS. Untuk nilai-nilai berikut ini kita dapatkan dari yang sudah kita ketahui dari soal. Langsung kita masukkan saja. NM sama dengan 25, NS sama dengan 45, jadi NM dibagi NS sama dengan 25/45. Ditambah NB sama dengan 22, NS sama dengan 45, maka 22/45 dikurangi NM irisan B dibagi NS. NM irisan B sama dengan 10, NS sama dengan 45, jadi 10/45. Karena pembaginya sudah sama, maka langsung kita jumlahkan dan kurangkan. 25 ditambah 22 adalah 47, dikurangi 10 sama dengan 37. Maka peluang siswa yang terpilih yang menyukai matematika atau biologi adalah 37/45. Peluang kejadian saling lepas.
Kejadian saling lepas terjadi jika tidak ada kejadian irisan atau tidak ada anggota irisan dalam dua kejadian atau lebih. Kita lihat dalam diagram Venn berikut. Kenapa disebut saling lepas? Karena dalam kedua kejadian A dan kejadian B tidak ada anggota yang saling terkait atau tidak ada anggota yang sama, yang artinya A irisan B kosong. Sehingga jumlah A irisan B sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan rumus PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B, maka karena jumlah A irisan B adalah 0 sehingga peluangnya pun adalah 0. Maka peluang kejadian saling lepas itu adalah PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Kita lihat contoh berikut. Pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapakah peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 4? Kejadian A muncul angka 1 dan kejadian B muncul angka 4. Sehingga jumlah anggota A adalah 1 dan jumlah anggota B adalah 1. Sedangkan untuk ruang sampelnya sendiri itu berjumlah 6 karena mata dadu bersisi 6. Kemudian kita langsung masukkan ke dalam rumus PA gabungan B sama dengan PA plus PB sama dengan NA dibagi NS ditambah NB dibagi NS sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2 dibagi 6 atau kita sederhanakan sama dengan 1/3. Jadi peluang mendapatkan mata dadu 1 atau 4 adalah 1/3. Nah, sekian pembahasan materi pada video kali ini. Semoga materi ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nantikan video berikutnya yang masih akan membahas tentang materi peluang, yaitu peluang saling bebas dan peluang bersyarat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa.